Halo, selamat datang kembali di kanal Doas. Hari ini kita akan menggambar perahu kertas. Seperti biasa, mulai dengan membuat kanvas ukuran 1080 x 1080. Ambil pensilnya dan mari kita mulai menggambar dengan memilih warna biru muda. Kali ini kita akan mengawali dengan menggambar background terlebih dahulu. Kanvasnya saya kecilkan tampilannya, kemudian seleksi dengan yang kotak seperti ini. Kira-kira sebesarnya seperti ini, kemudian drop warnanya dan kita akan mulai menggambar. Pilih warna biru yang lebih tua, lebih gelap. Brushnya kita pilih yang airbrush bagian medium hard. Brushnya kita perbesar dan mulai menggores dari bawah ke tengah. Seret seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan tool blending atau smudge, yaitu di sebelah atas setelah brush ya, di sini. Klik dan tahan untuk menggunakan brush yang sama. Kemudian kita akan mulai blending antara warna biru tua dan biru muda. Setelah itu tambahkan Gaussian blur untuk memastikan gradasinya. Kemudian matikan semuanya dan kita akan menyeleksi ulang masih dengan yang kotak dengan ukuran seperti ini. Ini kita akan buat air ya. Pilih warna biru yang lebih gelap lagi. Drop warnanya dan ternyata hasilnya kurang bagus. Saya melihat ada gradasi putih di atasnya, kurang tertutupi. Saya akan menggunakan cara manual, menggunakan brush yang sama seperti tadi, yaitu airbrush medium. Dan ini saya belum menyeleksi toolnya. Oke, seperti ini. Kemudian pilih warna yang lebih gelap lagi menuju ungu. Mulai dari bawah kembali menggores seperti itu. Menggunakan tool blending, kita blending lagi sehingga tercipta gradasi dari biru tua ke biru yang lebih tua atau menuju ungu. Selesai, kita siap menggambar layer baru. Pilih warna putih. Kemudian brush yang kita pakai adalah brush monoline di kaligrafi. Ukurannya kita kecilkan. Kita akan mulai menggambar bagian badan dari perahu. Bikin garis seperti biasa, bisa satu-satu atau langsung. Di sini saya satu-satu terlebih dahulu. Posisikan kurang lebih di sini. Bikin garis lagi. Tahan, dirapikan kembali. Pastikan semua ujungnya menempel ya, sehingga tertutup. Ya, kurang lebih seperti ini. Ketika selesai, kita warnai dengan warna putih. Kemudian kita akan membuat bagian di belakangnya ya. Buat layer baru, buat segitiga. Pastikan segitiga yang menutup. Diatur ketinggian dan kelebarannya, ini suka-suka. Bisa lebih lebar, lebih tinggi. Kemudian beri warna yang sama. Nah, di sini saya merasa terlalu tinggi, saya akan menurunkan. Harus diseleksi dulu yang tadi ya, agar dia bisa diturunkan secara lebih bebas. Nah, kemudian saya buat layer baru untuk membuat bagian yang paling belakang. Warnanya sedikit digelapkan. mulai dari sini.
Intinya seperti membuat segitiga. Yang penting lebih tinggi daripada yang paling depan ya. Dan pastikan semua ujungnya tertutup juga. Kemudian kita beri warna yang sama. Setelah itu kita susun layarnya kurang lebih menjadi seperti ini. Ini paling belakang, yang segitiga jadi di tengah. Oh, kita akan mulai shading dulu. Pilih warna yang lebih gelap, sekitar abu-abu, kebiruan tidak apa-apa. Pilih brush, spray pen ya. Gores perlahan seperti ini. Nah, saya lupa untuk memindahkan. Sekarang dipindahkan dulu. Oke. Dan saya lupa berpindah layar. Saya akan mengunduh terlebih dahulu. Pindah ke layar yang tadi, lanjut shading. Gores tipis-tipis saja ya. Kemudian saya akan menyeleksi bagian tengah agar terasa lipatan atau tekukan origaminya. Saya menurunkan opasitas untuk penglihatan lebih jelas. Ya, diseleksi kurang lebih seperti ini, membentuk segitiga. Di bagian di layar shading ya, kita akan menghapus ya, hasilnya seperti itu. Kemudian kita shading ulang tapi lebih tipis. Masih di layar yang sama ya, dengan begitu lipatannya akan terlihat ya, visual lipatannya. Oke, kemudian saya akan memperhalus sedikit di bagian sini. Tekan agar brushnya sama. Kemudian kembalikan opasitasnya dan mari membuat shading untuk bagian segitiga yang di tengah ini. Warnanya sama, brushnya juga sama. Gores dari bawah. Nah, sekarang gambarnya makin terlihat kedalamannya. Saya juga ingin membuat agar dia terlihat lipatan di tengahnya, maka buat shading di bagian sini, di tengah ke kanan. Seret. Masih men-shading bagian ini. Oke. Setelah itu kita akan lanjut shading bagian yang paling belakang. Clipping mask dinyalakan. Dengan menggunakan warna yang sama, kita mulai shading. Untuk yang bagian paling belakang bisa kita ditekan ya pensilnya, agar bayangannya lebih kuat. Ya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Sekarang makin terlihat kedalamannya. Selanjutnya, saya akan menyeleksi semuanya.
dan membuat grup. Bisa dinamai dengan perahu atau sesuai kemauan kalian. Di sini saya menamainya perahu. Kemudian saya akan menduplikat grup ini. Bisa dipindah atau langsung seleksi yang bawahnya. Kemudian saya akan pilih mengubah nama menjadi bayangan dan pilih lagi grupnya. Kita akan mengubah ukuran dan rasionya menjadi seperti ini. Diletakkan di bawah. Ini kita akan buat bayangannya, karena ini kan di atas air ada bayangannya gitu. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita tap lagi grupnya dan pilih flatten. Dia akan menjadi satu layar gambar yang bisa kita kurangi opasitasnya seperti ini. Dengan itu bayangan jadi terlihat lebih nyata. Opasitasnya dikurangi sesuai kemauan kalian. Oke. Jadi ini adalah gambar perahu kertas di atas air. Terima kasih. Sampai nanti.